Siapa di sini yang udah nonton podcastnya si Wenda sama si Kodensu? Kata gue mah ya, dia teh udah diem, adem ayem, minta maaf yang bener ke RO, jangan malah banyak ngomong. Kan jadi kebuka fakta-fakta baru setelah dia pulang dari podcastnya. Malah banyak yang kena fitnah, RO kena fitnah, Onyo kena fitnah, kasur endorsement kena fitnah, pokoknya pihak bank kena fitnah. Lihat aja ekspresi dia pas dia jawab pertanyaan si Densu, kelihatan. Halo, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwenda, terutama soal polemik nafkah anak, hak asuh, sampai munculnya klaim tentang penyakit 3 huruf yang disebut-sebut memiliki bukti dan akan dibawa ke persidangan. Yang bikin isu ini semakin panas, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya mengaku memiliki bukti terkait klaim tersebut, tetapi bukti itu belum dibuka ke publik dan disebut baru akan disampaikan di pengadilan. Di sisi lain, muncul juga komentar yang menyarankan Ruben agar tidak lagi memperjuangkan anak-anaknya dan memilih fokus mencari uang serta kehidupan baru. Tentu saja, komentar seperti ini langsung memancing reaksi keras. Lalu, sebenarnya bagaimana kita melihat semua polemik ini? Apakah persoalannya memang sudah terlalu jauh karena terlalu banyak pihak ikut berkomentar? Dan menurut saya, bagian paling menarik justru ketika masalah rumah tangga mulai masuk ke wilayah anak dan persidangan. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Bengong, mikir ngebohongnya gimana lagi. Coba deh kalian lihat podcastnya. Menurut kalian gimana? Aku mah gedek banget liatnya. Wenda sudah live lagi guys sama CEO-nya. Tapi yang anehnya di sini itu adalah guys, mereka itu tuh kayak jauhan gitu. Biasa kan nempel banget ya guys, ya udah kayak gula gitu ya kan, gula sama semut gitu nggak bisa dipisahkan. Ini jauh. Kenapa jauh kata gua? Kata gua mah kenapa sih nggak berdekatan aja, kan kalian nggak salah. Kalian nggak salah, kalian tuh nggak salah. Kalian kan papio dan mamio. Harusnya tuh kayak deket-deket dong, bermesraan lagi gitu. Jangan jauh-jauhan gitu, nggak enak dilihatnya. Terus live-nya tuh aneh gitu guys, kayak celingak, celinguk, celingak, celinguk. Kata gue, lu nungguin apa? Kenapa lu nungguin ada yang bertanya kah? Atau apa kah gitu? Tapi nggak apa-apa sih guys ya, apapun itu ya udah deh ya kan. Mungkin mereka tuh mengambil pelajaran dari masalah-masalah yang kemarin, bahwa bermesraan di live itu tidak baik. Nanti dilihat anak-anaknya atau sape kayak gitu ya kan. Dan tetap semangat ya Wenda ya, nyari duitnya ya. Kata gue jangan celingak-celinguk aja. Udah gak apa-apa berdeketan aja, kan gak punya salah. Heran kenapa harus berjauhan begitu sih, kata gue ini. Sebenarnya Mbak Sarwenda, orang bukan membenci Mbak Sarwenda ya. Untuk pribadi Mbak Sarwenda mungkin orang tidak membenci ya. Hanya orang menyesali sikap Mbak Sarwenda. Nah, dulu orang mungkin ya melihat kebahagiaan kalian itu benar-benar banyak yang iri, wanita-wanita ya. Bagaimana tidak? Bagaimana Ruben Onsu meratukan Mbak Sarwenda dan memenuhi semua permintaan Mbak Sarwenda. Mungkin Mbak Sarwenda suatu saat nanti kamu dapat suami yang lebih ganteng daripada Ruben Onsu, dan mungkin suami yang lebih kaya daripada Ruben Onsu. Tapi yang saya khawatirkan, apakah nanti kamu menemukan suami yang perhatian seperti Ruben Onsu, suami yang begitu memberikan kasih sayangnya, seluruh jiwanya kepada Mbak Sarwenda. Itu yang saya khawatirkan. Kalau ketemu alhamdulillah, tapi saya merasa sulit menemukan pasangan yang benar-benar ikhlas seperti Ruben Onsu. Terlepas apa kekurangan Ruben Onsu, tapi Mbak Sarwenda dan Ruben Onsu sudah mempunyai anak 2. Yang menjalani rumah tangga itu, menerima kekurangan dan kelebihannya adalah kita. Seharusnya Mbak, masalah ini tidak mencuat ke atas permukaan. Dan seharusnya kalian jangan saling mengolok-ngolok ya. Mbak Sarwenda selama beberapa tahun yang mengalir di darah Mbak Sarwenda adalah mata pencarian Ruben Onsu. Sampai saat ini Mbak Sarwenda sehat ya, dan tambah cantik. Itu semua tidak terlepas dari mata pencarian Ruben Onsu. Setidaknya hargailah mantan suami ya Mbak Sarwenda. Kasihan Ruben Onsu yang begitu sangat meratukan Mbak Sarwenda. Akhirnya seperti ini. Akhirnya sejagat raya ikut campur di dalam pernikahan kalian. Saling memaafkan. Ya Mbak Sarwenda, berjalanlah dengan
jalan kalian masing-masing nantinya. Jangan terlalu banyak orang ikut campur di dalam rumah tangga kalian. Ini masalah persidangan bukan masalah perasaan. Iya, dia gini kayaknya adem banget ya kan, adem, nggak banyak omong, apa yang ditanya itu yang dijawab, nggak usah berkoar-koar, nggak usah nantang-nantangin, nggak usah dibuka-buka lagi yang jelek-jelek. Lihat gini tuh aku senang. Aku sebagai pendukungnya Ruben Onsu ya, hal apapun yang menyerang Ruben Onsu itu pasti aku pasang badan. Artinya aku akan mengeluarkan statement yang sesuai dengan fakta. Tapi di persidangan kali ini, sensor suamiku ya lagi mandi. Jadi di persidangan aku jadi nggak konsen. Di persidangan kali ini harapanku besar untuk Sarwenda. Semoga Tuhan masih berpihak samamu untuk urusan anak, karena Tania akan jadi ibaratnya itu terbaik lah di depanmu, karena anak seumuran gitu kan memang harus di bawah naungan ibunya kan begitu. Semoga untuk hal apapun buktikanlah di pengadilan, dari segi keuangan nafkah selama ini nggak apa-apa ya kan, bertempurlah kalian di pengadilan seperti apa, walaupun aku taunya dan aku akan jelaskan dan aku akan bilang berat sih sebenarnya, tapi dan aku akan bilang sejujurnya, menurut penglihatanku anakmu akan jatuh ke tangan Ruben Onsu. Tapi ya aku bukan Tuhan, sejauh ini belum pernah sih meleset. Semoga harapanku, penglihatanku soal anakmu jatuh ke tangan Ruben Onsu, semoga itu meleset dan jatuh ke tanganmu ya Sarwenda. Aku tahu anak-anak itu akan samanya sebenarnya. Di Ruben Onsu pun anaknya akan terjaga. Pesan Farhat Abbas ke Ruben Onsu, tidak usah cari anakmu. Sedemikian rumit permasalahan Ruben, ternyata solusinya segampang ini ya. Fokus cari uang aja, cari istri baru, ngapain capek-capek rebut hak asuh. Farhat Abbas, tidak usah cari anakmu, kasih ke Sarwenda aja. Mending kamu fokus cari uang banyak, cari istri baru buat lahirin anak-anak baru untukmu. Ini emang pengacara yang satu ini emang nggak ada otaknya dari dulu. Makanya pengacara yang satu ini tuh nggak pernah laku. Dari dulu itu kontroversi terus, bikin masalah terus ini si Farhat. Menurut saya, buat Kak Ruben nggak usah dengerin omongan si pengacara yang satu ini, karena ini omongannya itu bener-bener tidak punya otak, tidak punya pikiran. Buat kamu nih Farhat Abbas, lu sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, tanggung jawab lu itu bener-bener nggak ada. Lu tuh nggak punya hati nurani, nggak punya rasa empatik kepada anak, karena dari ucapan lu aja orang-orang bisa menilai lu itu laki-laki seperti apa. Jadi kalau seandainya mau ngasih saran yang baik-baik, nggak usah kayak gini, karena Kak Ruben itu tidak bisa dipengaruhi oleh lu. Kak Ruben itu sosok laki-laki yang tanggung jawab kepada anak. Makanya kenapa diusahakan, diperjuangkan supaya anak-anaknya jatuh ke tangan Kak Ruben. Kalau seandainya cara lu itu dipakai, anak-anaknya dikasih ke si Sarwenda, itu moral dan mental anak itu bisa rusak. Karena emaknya kelakuannya aja kayak begitu, nggak punya moral, nggak punya etika, pacaran di dalam lab dengan cara mesra-mesraan, itu nggak mendidik untuk anak-anak menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau seandainya mau berkata itu harus hati-hati, apalagi ini menyangkut anak. Kak Ruben itu sosok laki-laki yang tanggung jawab kepada anak-anaknya, sosok laki-laki yang tanggung jawab kepada mantan istrinya, meskipun mantan istrinya itu nggak punya hati nurani. Kalau menurut saya pribadi setelah melihat keseluruhan pembahasan ini, masalah Ruben Onsu dan Sarwenda sebenarnya sudah berada di titik yang sangat rumit. Bukan lagi sekadar persoalan antara dua orang yang pernah menjadi pasangan, tetapi sudah berkembang menjadi persoalan yang melibatkan anak, keluarga, kuasa hukum, publik, bahkan orang-orang yang sama sekali tidak menjalani rumah tangga tersebut. Dan menurut saya, semakin banyak orang yang ikut bicara justru semakin sulit bagi masalah ini untuk benar-benar selesai dengan tenang.
Saya pribadi cukup memahami kenapa publik penasaran dengan persoalan ini. Ruben dan Sarwenda sudah lama dikenal masyarakat sebagai pasangan selebritas yang kehidupannya banyak diperhatikan. Ketika kemudian muncul berbagai persoalan setelah hubungan mereka berakhir, wajar kalau publik ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi menurut saya, rasa penasaran publik seharusnya tetap punya batas. Apalagi ketika pembahasannya sudah menyangkut kondisi pribadi, kesehatan, masalah keuangan, dan anak-anak. Yang paling saya soroti adalah munculnya isu mengenai penyakit 3 huruf. Dalam narasi ini, pihak kuasa hukum Sarwenda disebut mengaku memiliki bukti, tetapi bukti tersebut belum dibuka kepada publik dan akan disampaikan dalam persidangan. Nah, buat saya, kalau memang persoalan tersebut akan dibuktikan di pengadilan, biarkan proses hukum yang membuktikannya. Jangan sampai masyarakat justru sibuk membuat kesimpulan sendiri berdasarkan potongan pernyataan yang beredar. Saya pribadi juga kurang setuju kalau informasi yang sangat sensitif seperti kondisi kesehatan seseorang dijadikan bahan konsumsi publik sebelum ada kejelasan. Terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, menurut saya ada hal-hal tertentu yang memang sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau memang ada bukti, silahkan disampaikan di tempat yang memang seharusnya, yaitu dalam proses persidangan. Dengan begitu, masyarakat juga tidak terjebak dalam asumsi dan spekulasi. Kemudian soal anak, ini justru bagian yang menurut saya jauh lebih penting. Saya melihat perdebatan mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh atau bagaimana hubungan anak dengan kedua orang tuanya seharusnya tidak dijadikan arena untuk saling menjatuhkan. Anak-anak tidak memilih dilahirkan dalam situasi seperti ini. Mereka juga tidak memilih siapa orang tuanya dan tidak memilih bagaimana hubungan orang tuanya berakhir. Jadi menurut saya, orang dewasa di sekeliling mereka harus benar-benar hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Saya juga tidak sepakat dengan komentar yang menyarankan Ruben untuk menyerah mencari anaknya, kemudian fokus mencari uang atau membangun keluarga baru. Menurut saya pribadi, kalimat seperti itu terlalu sederhana untuk sebuah persoalan yang sebenarnya sangat kompleks. Menjadi ayah bukan hanya persoalan mencari nafkah. Ada hubungan emosional, tanggung jawab, kasih sayang, dan keterlibatan dalam kehidupan anak. Jadi kalau seseorang ingin tetap memperjuangkan hubungan dengan anaknya, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa bahwa perjuangan tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara yang dewasa. Jangan sampai perjuangan untuk mendapatkan anak justru berubah menjadi perang terbuka antara dua pihak. Karena pada akhirnya, siapapun yang menang dalam perdebatan publik, belum tentu anak-anak merasa menang. Justru bisa jadi anak-anaklah yang paling terdampak secara emosional. Saya juga melihat satu masalah lain yang cukup mengganggu, yaitu terlalu banyak pihak luar yang merasa memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap kehidupan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ada yang mendukung Ruben, ada yang membela Sarwenda, ada yang menyalahkan salah satu pihak, bahkan ada yang sampai membuat kesimpulan mengenai karakter masing-masing. Menurut saya sebagai penonton kita boleh memberikan opini, tetapi jangan sampai merasa paling tahu seluruh cerita hanya karena melihat beberapa potongan video atau membaca beberapa pemberitaan. Bahkan dalam narasi ini sendiri, terlihat bagaimana satu pernyataan bisa memunculkan pernyataan lainnya. Ada komentar tentang podcast, kemudian muncul pembahasan mengenai sikap masing-masing pihak, kemudian masuk ke persoalan kesehatan, hak asuh, nafkah, sampai komentar pengacara. Kalau semuanya terus dibalas dengan pernyataan baru, saya khawatir masalahnya tidak akan pernah benar-benar selesai. Kalau saya boleh memberikan pendapat pribadi, saya justru berharap Ruben dan Sarwenda bisa membatasi perang opini di ruang publik. Kalau ada masalah hukum, selesaikan melalui hukum. Kalau ada persoalan anak, prioritaskan kepentingan anak. Dan kalau ada persoalan pribadi, sebisa mungkin jangan semuanya dibawa ke hadapan publik. Karena semakin banyak hal pribadi yang terbuka, semakin sulit bagi kedua pihak untuk benar-benar memiliki ruang untuk berdamai dengan masa lalu. Dan saya juga berharap masyarakat tidak terlalu cepat menentukan siapa yang merupakan orang baik dan siapa yang merupakan orang jahat. Kita hanya melihat apa yang diberikan kepada kita melalui media. Kita tidak berada di dalam rumah mereka. Kita tidak mengetahui seluruh percakapan mereka. Kita tidak mengetahui seluruh kejadian yang terjadi selama bertahun-tahun. Jadi menurut saya, lebih bijaksana kalau kita menunggu proses hukum dan fakta yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, saya melihat persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda ini bukan lagi soal siapa yang paling keras berbicara, bukan juga soal siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan dari netizen. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana masalah ini bisa diselesaikan tanpa membuat anak-anak menjadi korban dari konflik orang dewasa. Kalau memang ada bukti, tunjukkan melalui jalur yang tepat. Kalau ada tuduhan, buktikan melalui proses hukum. Kalau ada masalah nafkah, selesaikan dengan data dan ketentuan yang berlaku. Dan kalau ada persoalan hak asuh, biarkan kepentingan anak menjadi pertimbangan utama. Saya pribadi jauh lebih menghargai penyelesaian seperti itu daripada perang komentar yang tidak ada ujungnya.
Jadi, itulah pendapat saya setelah melihat keseluruhan persoalan ini. Saya tidak berada di posisi untuk menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Tetapi sebagai penonton sekaligus pembuat konten reaksi, saya merasa kita tetap harus punya batas dalam memberikan komentar. Jangan sampai karena terlalu mengejar sensasi, kita justru ikut memperkeruh persoalan yang sebenarnya sudah cukup berat bagi pihak-pihak yang menjalaninya. Sekarang, saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda sebaiknya benar-benar diselesaikan di pengadilan tanpa terlalu banyak perang opini di media? Dan bagaimana menurut kalian soal isu penyakit 3 huruf yang disebut memiliki bukti tetapi belum dibuka ke publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan jangan membuat tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Kalau kalian suka konten reaksi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Analisis Sengit, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Saya akan terus membahas berbagai isu yang sedang ramai, tentu dari sudut pandang saya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.